Oke, baik, selamat pagi saya ucapkan pada jemaat sekalian. Puji syukur kita kembali bertemu di hari Minggu ya, Minggu pagi. Dan kita akan kembali masuk ke dalam pembelajaran kita akan kitab Wahyu. Dan kita akan lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19 saat ini. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah masuk ke pasal 19 dan kertas isian sudah bisa Anda dapatkan dari minggu lalu, dan saya lihat di belakang ada beberapa yang ekstra bagi yang mungkin tidak hadir minggu lalu. Dan kita mau melanjutkan di sini. Kita sudah sampai di poin nomor 2 kalau tidak salah, benar ya? Oke. Dan kita akan baca terlebih dahulu teks kita lagi. Kita mulai dari ayat 6 sekarang hari ini, karena kita ayat 1 sampai 5 kita sudah bahas minggu lalu. Kita akan masuk di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan seperti biasa kita akan baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 6, jemaat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21. Baik, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air badan, seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Dan memuliakan Dia, karena hari Tuhan yang akan bertobat dan kemudian pasti setia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu dia berkata padaku, tuliskanlah bahwa mereka ini bukan berjana mengawali dengan Allah. Katakan kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan yang benar. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku menyaksikan Bapa, sesungguhnya kesaksian kepada diri, dan Dia yang menurunkan firman, yang setia dan yang benar, Ia menghadiri dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis sebuah nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Dia sendiri. Dan Dia memakai jubah yang beracun dan darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan Dia melihat bahwa sembilan pedang tajam yang akan menusuk segala bangsa, dan Dia akan mengeluarkan mereka di penjara sisi, dan Dia akan memeras anggur dan menghilangkan anggur, yaitu keterangan murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berdoa untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu yang berada di bumi serta tentara-tentara mereka dalam kumpul untuk melakukan peperangan melawan kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya,
Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut kedua kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Oke, kita berdoa dahulu. Saya minta Pak Giovanni begini. Mari kita bersatu. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau berikan kepada kami hari yang baik ini Tuhan, sehingga kami bisa kembali datang berkumpul bersama Tuhan, dan kami mulainya dengan sekolah memberi masa Tuhan. Kiranya apapun yang boleh kami lakukan tentang takwa-Mu Tuhan, bisa kami hayat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Dan kita sudah membahas bahwa ini adalah lanjutan dari cawan ke-7. Dan cawan ke-7 terakhir pada akhir sekali dari tribulasi. Jadi 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua sudah berlalu, dan di sini ada 7 cawan yang dituangkan, dan pada akhir sekali dari semuanya, cawan yang ke-7 ada suatu peristiwa yang sangat-sangat apokaliptik, ya, sangat-sangat luar biasa di sini. Semua gunung hancur, semua pulau hancur, dan Tuhan lalu di pasal 17 dan 18 berbicara mengenai kehancuran Babel. Jadi dihancurkannya sistem iblis, baik itu sistem rohani dia maupun sistem politik dan ekonominya. Dan ini semua dihancurkan, dan maka masuklah kita kepada suatu hal yang baru, yaitu katanya perjamuan kawin anak domba. Ini ya, perjamuan kawin anak domba. Tadi sudah kita lihat di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan kenapa Tuhan memakai istilah pernikahan? Jadi pernikahan adalah cerminan, lalu menggambarkan pernikahan antara seorang suami dan istri, ya, suami dan istri. Dan pernikahan di sini mencerminkan, ya, hubungan antara Tuhan dengan orang percaya atau umatnya. Ya, Tuhan dengan orang percaya atau umatnya digambarkan. Tuhan memakai pernikahan sebagai ilustrasi akan hal ini. Dan ini benar di dalam perjanjian baru maupun di dalam perjanjian lama. Ya. Kita bisa lihat di dalam perjanjian lama, ya, Israel disebut sebagai istri Tuhan. Ya, Israel disebut sebagai mempelai Tuhan. Ya, kita bisa lihat itu di banyak perikop. Misalnya coba kita lihat di dalam banyak sekali sebenarnya di Yeremia kita bisa lihat. Ya, Yeremia pasal 2 di sini ya. Ini salah satu contoh. Yeremia pasal 2 ayat 1 dan sampai 2. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Jadi Israel digambarkan sebagai mempelainya Tuhan, sebagai pengantinnya Tuhan. Dan ini hanya satu dari sekian banyak perikop yang bisa kita buka di dalam perjanjian lama, ya. Bahkan ada satu kitab yang spesial berbicara mengenai ini, yaitu kitab Hosea, kalau kita masih ingat. Jadi di kitab Hosea, Tuhan sengaja suruh Hosea menikah dengan seorang perempuan yang ujung-ujungnya terbukti tidak setia, yaitu Gomer namanya, kan? Dan Tuhan bilang, nah seperti Gomer inilah, ya, kamu dengan aku Israel. Dan yang menarik adalah ketika Gomer tidak setia dan lari dari Hosea, Tuhan suruh Hosea, ambil dia kembali, kasihi dia lagi, ya, seperti aku juga mengambil kembali Israel dan mengasihi dia kembali. Ya, jadi di dalam perjanjian lama jelas Israel adalah
gambaran dari umat Tuhan yang digambarkan sebagai istri atau pengantin dari Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru maka ini adalah orang-orang percaya perjanjian baru yang akhirnya bergabung ke dalam jemaat-jemaat Tuhan. Jadi Israel kemudian dari jemaat-jemaat perjanjian baru ini digambarkan sebagai mempelai Tuhan. Coba kita lihat di dalam Efesus yang paling jelas di sini ya. Efesus, tapi nanti kita akan lihat yang lain juga. Efesus pasalnya yang kelima di situ, dan hubungan antara suami dan istri, bagaimana itu mencerminkan hubungan antara Tuhan dengan manusia, sangat jelas sekali di sini. Dan di ayat yang ke-25 misalnya, Efesus pasal 5 ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kurus atau serupai, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, jadi bagaimana jemaat adalah gambaran dari ini ya, dari mempelai Kristus di sini. Ya, dan walaupun sekilas nampak seolah-olah orang yang di luar jemaat tidak menjadi mempelai Kristus, tapi kalau kita gabungkan dengan PL dan PB, dan nanti kita akan lihat lagi di dalam kekekalan, ya, kita mendapatkan bahwa istilah mempelai Tuhan atau istri Tuhan ini suatu istilah soteriologis. Soteriologis ya, bukan eklesiologis. Maksudnya semua orang yang diselamatkan bisa dihitung sebagai apa? Pengantin Tuhan atau mempelai Tuhan. Jadi bukan hanya yang berada di dalam jemaat gitu. Bukan hanya yang berada dalam jemaat. Ya, walaupun orang yang diselamatkan mestinya berada dalam jemaat, ya, tetapi bisa saja ada orang yang diselamatkan yang tidak sempat masuk ke dalam jemaat dan lain sebagainya. Ya, misalnya bisa saja ada orang hari ini dia percaya kepada Yesus Kristus, ya, tapi dia belum sempat bergabung dengan jemaat mana-mana, dia sudah mati duluan, gitu ya. Nah, dia akan termasuk ke dalam mempelai ini juga, walaupun dia tidak termasuk dalam jemaat, karena istilah mempelai Kristus atau pengantin Kristus adalah suatu konsep soteriologis, gitu ya, bukan konsep eklesiologis di sini. Dan ya, minggu lalu kalau saya tidak salah kita sudah sempat sampai kepada pembahasan bagaimana Tuhan menggambarkan pernikahan Yahudi, ya, terutama pernikahan Yahudi itu kita bagi menjadi beberapa fase, yaitu kontrak. Nah, ini ketika pertunangan, ya, pertunangan. Ya, kemudian ada consummation. Consummation adalah ketika pernikahan itu digenapi. Yang digenapi yaitu ketika mempelai laki-laki, ya, jadi mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan, dan membawa dia ke rumah yang sudah dipersiapkan. Jadi kemudian baru yang terakhir adalah celebration, ya, atau perayaan atau perjamuan. Dan ya, disinilah dimana kita melihat agak sedikit berbeda dengan yang biasanya kita hari ini, dimana kalau hari ini jamaknya orang itu dia bikin perjamuan dulu, baru masuk satu rumah bareng-bareng, gitu ya. Minimal mestinya demikian. Kalau hari ini banyak yang sudah nggak ngaco, itu sudah satu rumah duluan, gitu ya, sebelum menikah, gitu ya. Itu tidak benar. Tapi kalau orang Yahudi mereka memang mereka memang istilahnya consummation dulu, artinya mereka suami istrinya masuk satu rumah dulu, intim dulu, gitu, baru kemudian ada perjamuan. Tapi ini sesuatu yang sudah dikontrakkan dari awal, sudah ada pertunangannya dari awal, gitu. Dan kita melihat di sini padanannya dengan kita sebagai orang percaya hari ini apa, gitu kan? Masuk di poin 2B kita ya. Kita sudah sampai 2B ya, masalah. Ya, masuk 2B sekarang.
hal ini cocok secara rohani dengan kita telah dipertunangkan dengan Kristus. Kita telah dipertunangkan dengan Kristus. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Di sini Paulus menulis kepada orang-orang di Korintus. Dia bilang, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, jadi kita telah dipertunangkan kapan? Ketika kita percaya. Ya, ketika kita percaya, maka kita sudah dipertunangkan kepada Kristus. Ya, jadi kembali gambaran ini, gambaran suami istri, gambaran mempelai di sini. Nah, tentu ini secara rohani, gitu ya, secara rohani kita telah dipertunangkan kepada Kristus katanya. Tetapi Paulus justru sangat was-was. Paulus sangat was-was di ayat yang ketiga, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi tetap ada suatu bahaya di sini yang Paulus ingin jemaat Korintus waspadai. Bukan hanya jemaat Korintus, tapi kepada semua jemaat yang dia tulis di surat, dia selalu mewanti-wanti bahwa jangan sampai kamu diperdaya oleh Injil yang lain sehingga kamu berubah iman. Dan salah satu contohnya adalah kepada jemaat di Galatia. Jemaat Galatia sudah menerima Injil, tapi kemudian datang penyesat yang berkata, percaya Yesus tidak cukup, kamu harus dibaptis juga. Kamu harus menjadi orang Yahudi baru kamu diselamatkan. Dan sebagian mereka mulai terpengaruh di situ, dan Paulus menulis surat, dia bilang, terkutuklah kalau bahkan seorang malaikat pun datang memberitakan Injil yang lain daripada yang telah aku beritakan, terkutuklah dia. Ya, dan Paulus sangat marah di situ karena mereka dalam bahaya untuk meninggalkan Kristus, meninggalkan Kristus untuk hal-hal lain. Walaupun masih ada embel-embel Kristusnya, tapi sebenarnya sudah bukan Kristus lagi. Itu sudah Injil yang lain. Gitu. Dan ya, kita sudah di dalam fase ini sebenarnya. Jadi kita orang Kristen yang sudah percaya Yesus, ya orang beriman, kita sudah di fase, kita sudah dipertunangkan. Sudah dipertunangkan kepada Kristus. Nah, yang kita nantikan sekarang adalah consolation, ya. Yaitu saatnya mempelai laki-laki akan menjemput mempelai perempuan dan membawa kita kembali ke rumah yang sudah dipersiapkan oleh sang mempelai laki-laki. Oke, jadi masih di isian kita telah dipertunangkan dengan Kristus dan sedang menunggu Tuhan mempersiapkan rumah atau tempat. Ya, dan ini jelas dikatakan di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi gambaran di sini sangat indah, ya, bahwa seorang mempelai laki-laki zaman itu akan menyiapkan rumah atau tempat, ya, supaya nanti dia bisa tinggal bersama dengan mempelai. Ya. Dan biasanya rumah atau tempat ini ada di properti bapaknya. Jadi kita harus ingat, bagi seorang Yahudi zaman itu, mereka kan 12 suku kan. Kalau kita gambarkan, ini adalah wilayah Israel yang sekarang lagi banyak perang itu, gitu. Dan di wilayah Israel ini kan mereka dibagi menjadi 12 suku. Jadi misalnya suku Yehuda itu adanya di selatan, di sini di Yehuda. Jadi tiap-tiap orang itu punya wilayah, gitu, punya tanah. Gitu. Nah, tanah ini akan dia berikan kepada anaknya nanti kalau dia mati. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang bapak, dia punya anak yang sudah dewasa, anaknya mau menikah, maka dari wilayah dia itu sebagian akan, oke, kamu, dia suruh anaknya, kamu bikin rumah di daerah ini, gitu ya. Masih di wilayah bapaknya sebenarnya.
masih di wilayah bapaknya, tapi yang sudah akan diberikan ke anaknya nanti, gitu. Ya. Yaudah kamu bikin rumah di sini untuk kamu dan istri kamu nanti. Gitu. Jadi si orang yang mau menikah ini dia akan membangun rumah di wilayah bapaknya, sebenarnya yang nanti akan jadi punya dia. Gitu. Dan disitulah dia membangun tempat. Dan ini persis dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah ahli waris dari semua yang dimiliki oleh Bapa di surga. Dan dia berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal dan aku akan menyediakan tempat. Yesus Kristus sedang menyediakan tempat di surga, gitu ya. Bagi kita, ya, mempelainya, dan nanti dia akan datang menjemput kita. Ya, Tuhan bilang, kalau aku sudah menyediakan tempat, aku akan datang kembali dan menjemput kamu. Pak, mau tanya Pak. Ya. Ayat ini kadang-kadang dipakai untuk bagi orang Kristen berduka cita, maksudnya apa? Ya, sebenarnya ya memang kadang-kadang ayat ini dipakai orang Kristen berduka cita. Maksudnya ada yang meninggal gitu ya. Misalnya ada anggota keluarga meninggal. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja dalam pengertian bahwa kita percaya bahwa orang Kristen ujung-ujungnya akan ke sorga, begitu. Ujungnya akan ke sorga ya. Tetapi sebenarnya ayat ini lebih berbicara kepada suatu hari Tuhan Yesus akan datang menjemput semua orang percaya, gitu ya. Tetapi memang nanti pada saat Tuhan menjemput semua orang percaya, itu di awal tribulation di sini kan, di awal tribulation di sini kan Tuhan menjemput semua orang percaya. Yang dibangkitkan duluan adalah yang meninggal. Gitu. Jadi kita tetap bisa menghibur orang dengan ayat ini, gitu ya. Karena misalnya ada siapa kita meninggal, orang yang kita kasih meninggal, kita yakin dari 1 Tesalonika pasal 4 bahwa pada saat sangkakala nanti berbunyi, saat Tuhan Yesus menjemput orang-orangnya, yang duluan akan dibangkitkan adalah yang meninggal. Gitu. Dan memang semua akan dibawa Tuhan Yesus ke tempatnya yang dia sediakan. Oke, dan kembali lagi ke ini Wahyu pasal 20 dan masih di tentang ini ya, Wahyu pasal 19 maksudnya. Dan kembali lagi di isian kita. Oke, jadi kita telah dipertunangkan dengan Kristus dan sekarang menunggu Tuhan mempersiapkan tempat. Ia akan menjemput kita. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Coba kita buka deh. Ya. Saya yakin ini sudah familiar bagi kita semua, tapi bagus untuk membacanya lagi. Ini ayat yang menjadi pengharapan kita. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang tadi ditanya oleh Pak Sekjon, gitu kan? Jadi kalau ada hari ini siapa kita meninggal, ya kita tetap bisa menghibur dia bahwa ada tempat di surga bagi dia. Tapi maksudnya tetap kita mengharapkan kebangkitan. Kebangkitan itu kan terjadi pada saat sangkakala berbunyi. Sangkakala berbunyi, ya, dan ayat 17-nya, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi gambaran pernikahan ini lengkap sudah, bahwa selama belum satu rumah, ya mempelai dengan mempelai ini kan masih terpisah gitu. Ya masih terpisah. Seperti kita hari ini secara fisik masih terpisah, kita belum di surga. Kita belum secara fisik bersama Tuhan, walaupun Tuhan bersama kita secara rohani, tapi kita belum secara fisik bersama dengan Tuhan. Saat ini belum. Ya. Tapi nanti suatu hari nanti kita secara fisik akan bersama dengan Tuhan. Ya. Dan pada saat itulah dia akan pada saat dia menjemput kita itu dan membawa kita balik lagi ke rumahnya, dan kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Dan bukan fisik seperti ini lagi kan, fisik kemuliaan. Fisik kemuliaan, ya, tapi fisik itu tetap fisik. Maksudnya ada dagingnya. Gitu. Tapi tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Dan ya tentu misalnya Anda adalah seorang, ya karena saya bukan perempuan jadi saya sulit membayangkan gitu ya. Tapi ya seperti itulah, misalnya seorang perempuan dia sangat mengasihi calon suaminya dan dia menanti-nantikan kapan dia akan misalnya satu rumah dengan suaminya, gitu kan? Dan diangkat ya, apalagi
kalau kita lihat di dongeng-dongeng, ya banyak dongeng kan ada pangeran gitu kan, ada pangeran terus ada ini perempuan gitu kan, nah, lalu pangeran menikah dengan seorang perempuan gitu ya, dan ini Tuhan Yesus bukan sekedar pangeran, jadi dia adalah Tuhan atas segala sesuatu, dia adalah pemilik seluruh alam semesta, dan kita menantikan saatnya kita akan Jadi bersama dengan dia. kita bisa disebut calon atau bisa disebut langsung istri, karena kalau udah istri harusnya sih udah satu rumah, tapi kalau calon belum tentu kan. Jadi karena kan orang kan masih bisa berubah-ubah sampai Tuhan mendapati kita langsung baru disebut istri. Itu lebih tepatnya gimana? Ya, jadi kita adalah sudah dipertunangkan, ya, kita sudah dipertunangkan, ya. Jadi kita belum mengalami consummation ini, artinya ya kalau pernikahan itu kan ada saatnya di mana pernikahan itu digenapkan, yaitu keduanya satu rumah, intim lah intinya, begitu. Nah itu kita belum, gitu ya. Ini adalah saat kita masuk surga nanti. Tetapi kita ada di fase pertunangan. Nah, di fase pertunangan. Tetapi bagi orang Yahudi seringkali orang yang sudah dipertunangkan itu sudah disebut suami istri juga, gitu. Ya. Walaupun mereka belum hidup bersama. Ini yang terjadi pada Yusuf dan Maria. Kalau kita ingat, ya. Coba kita buka di ini kan coba kita lihat di Matius 1 ya. Jadi kita harus memahami ini dari sudut pandang kacamata Yahudi. Kita jangan memakai kacamata kita hari ini gitu. Kalau misalnya hari ini konsep modern orang bertunangan, kita nggak akan sebut dia suami istri. Tapi dalam budaya Yahudi waktu itu sudah bertunangan pun sudah bisa disebut apa? Suami istri, tapi belum tinggal bersama gitu. Ya belum intim lah istilahnya gitu ya, mereka belum tinggal bersama gitu. Tapi sudah digelari gitu, kayak karena pertunangan Yahudi itu kuat, saya bilang tadi. Ya minggu lalu kita ada bahas pertunangan Yahudi itu kuat, artinya kalau hari ini orang bertunangan boleh nggak pisah? Ya boleh, tinggal bilang apa nggak jadi ah gitu. Walaupun udah tunangan nih, nggak jadi deh gitu. Boleh kalau hari ini di budaya kita. Ya mungkin karena semuanya. Tapi kalau di budaya Yahudi, kalau kamu sudah bertunangan, kalau mau nggak jadi itu artinya menuntut cerai. Memang bisa, tetapi menuntut cerai. Ya, jadi sudah dianggap bercerai gitu. Nah makanya di dalam coba kita lihat di dalam ini Matius 1. Jadi ini benar-benar menggambarkan ini ya konsep Yahudi tentang pernikahan itu di situ. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya, apa katanya, bertunangan. Jadi mereka sebenarnya baru bertunangan, fase kontrak ini, bertunangan. Jadi waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata yang mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi bertunangan belum consummation, belum hidup sebagai suami istri, belum intim lah mungkin, gitu kan? Nah, tetapi perhatikan ayat 19, karena Yusuf, tapi sebenarnya apa? Suaminya loh. Kalau kita nggak ngerti budaya Yahudi, kita bingung loh, katanya bertunangan kok udah disuruh suami gitu. Karena memang dalam budaya waktu itu, dalam konsep Yahudi, kamu sudah bertunangan, itu sudah dikontrak, dan itu sudah bisa dipanggil suami, bisa dipanggil istri, walaupun belum hidup sebagai suami istri. Banyak orang nggak ngerti. Ya banyak orang nggak ngerti. Jadi karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum, ia bermaksud apa katanya? Menceraikannya. Makanya ini sesuai yang tadi kita bilang bahwa kalau sudah di fase ini itu sudah kuat. Kalau mau lepas pun sudah harus mengajukan perceraian, gitu ya. Walaupun belum hidup sebagai suami istri, tapi kalau tidak jadi itu dihitung bercerai. Ya. Hitung bercerai dan jadi kita di fase itu. Jadi kita sudah bisa menyebut diri kita mempelai memang. Ya. Kita adalah mempelai Kristus, tapi mempelai yang menunggu apa? Menunggu kita dijemput dan ini masuk ke fase ini. Nah, tetapi itulah yang Paulus takutkan di situ, seperti yang tadi ditanya.
tadi kita baca di 2 Korintus 11 kan, Paulus bilang, aku sudah memperkenalkan kamu sebagai perawan suci kepada Kristus, tapi aku takut kalau kamu dibengkokkan, disesatkan oleh Yesus yang lain, oleh Injil yang lain, begitu. Jadi kita bilang itu adalah, makanya kita bilang ada bahaya, itu bahaya pemurtadan itu kan. Bahaya pemurtadan bahwa seseorang ketika dia mengikuti Yesus yang lain atau Injil yang lain, ya dia gagal untuk mencapai itu. Berarti itu seperti dosa yang tidak terampuni kan? Ya itu dosa murtad intinya, seperti yang dikatakan di Ibrani, yang di Galatia dan lain sebagainya. Ya. Oke. Bagi sekali pertanyaannya. Ya, ada yang kalau misalnya Bapak bilang waktu kita rapture itu kan orang-orang mati diangkat. Ya. Yang percaya kan Pak. Orang-orang mati yang percaya diangkat. Bagaimana dengan bayi-bayi Pak? Yang katanya memang Bayi yang sudah mati atau bayi yang masih hidup? yang udah mati. Yang udah mati, ya diangkat dong. Diangkat. Ya. Bayi yang sudah mati ya. Iya. Karena kita percaya bayi yang sudah mati kan ini sudah di ini Tuhan akan menghitungkan karya Yesus Kristus. Tidak mesti percaya kan Pak. Waktu dia meninggal pasti semuanya akan. Bayi belum bisa percaya. Iya. Ya, bayi belum bisa percaya, oleh karena itu Tuhan tidak menuntut dia percaya, kan dia belum bisa percaya. Yang melainkan kita percaya bahwa karya penebusan Yesus Kristus akan diaplikasikan kepada dia. Begitu. Biasanya Tuhan itu menuntut kalau misalnya kalau seseorang sudah berdosa atas kesadaran dia sendiri, gitu kan, berarti dia sudah lepas dari masa bayi, sudah mengerti lah, gitu kan, sudah mengerti dia berdosa atas dirinya sendiri, dia melawan, dia memberontak kepada Tuhan atas dirinya sendiri, maka dia juga perlu menerima kasih karunia Tuhan atas dirinya sendiri. Karena dia sudah memberontak melawan Tuhan atas dirinya sendiri, maka dia perlu menerima kasih karunia Tuhan atas dirinya sendiri. Artinya dia harus percaya. Tapi ketika kita bilang bayi belum memberontak atas dirinya sendiri, karena dia belum mengerti apa-apa, dan dia juga belum bisa percaya juga, gitu ya. Maka kita percaya bahwa karya Tuhan Yesus akan Tuhan aplikasikan kepada dia. Lantas ada satu lagi Pak, kalau saya boleh tanya, apa spesifikasinya Tuhan bisa menentukan bahwa ini bayi yang berarti memang sudah ditentukan? Bagaimana Pak? Spesifikasinya Tuhan menentukan bakal mati kan Pak? Mati mungkin apa terbunuh atau penyakit. Oke. Berarti Tuhan menentukan matinya bayi itu maksudnya. Iya, betul. Oke, nggak masalah. Tuhan menentukan matinya bayi bisa-bisa saja dalam kemahatauan dan kemahaberdaulan dia, ya. Artinya umur semua manusia ada di tangan Tuhan, ya. Terus permasalahannya di mana Pak? Berarti Tuhan menentukan bayi itu yang bakal masuk ke surga. Berarti tidak perlu mesti seperti kita yang harus memilih. Ya, dalam pengertian bahwa begini, ketika Tuhan menentukan istilahnya umur manusia, ya, itu Tuhan, jadi begini, Tuhan menentukan banyak hal, ya, termasuk Tuhan menentukan seperti umur manusia. Tetapi saya berkata bahwa Tuhan menentukan umur manusia itu memperhitungkan tindakan manusia. Jadi ada banyak hal yang Tuhan tentukan yang memperhitungkan tindakan manusia. Begitu. Kalau misalnya saya berkata, apakah Tuhan menentukan siapa masuk neraka? Oh, saya bilang iya. Begitu. Tapi tidak seperti Calvinis. Kalau Calvinis percaya Tuhan menentukannya secara tidak bersyarat, artinya tidak memperhitungkan sama sekali respon manusia. Gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan siapa masuk surga, masuk neraka. Gitu. Nggak mungkin yang menentukan masuk surga, masuk neraka itu iblis. Gitu. Ya, iblis bukan pemilik surga kok. Gitu. Misalnya saya punya rumah, yang menentukan siapa boleh masuk rumah saya siapa? Ya saya, begitu kan, saya pemilik rumahnya. Jadi kan Tuhan pemilik surga. Jadi yang menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka siapa? Ya Tuhan dong, gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah apakah Tuhan menentukan itu dengan memperhitungkan respon manusia atau tidak? Begitu. Nah, jadi kita melihat di dalam Alkitab
Tuhan menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka itu memperhitungkan respon manusia. Yaitu Tuhan bilang, barang siapa percaya, aku akan izinkan masuk surga. Barang siapa bertobat, aku akan izinkan masuk surga. Jadi Tuhan menentukan, memperhitungkan respon manusia. Demikian juga Tuhan menentukan umur kita masing-masing. Tetapi itu tidak berarti, maksudnya gini loh, kita nggak boleh bilang ini kan umur saya ditentukan oleh Tuhan. Ya udahlah, saya masa bodoh aja. Saya mau nggak peduli apa nasihat kesehatan, nasihat keamanan, gitu kan? Orang lain bilang naik motor pakai helm, nggak usah, kan umur saya ditentukan Tuhan. Minum baik dong. Ya apa terus segala macam. Nah itu salah karena apa? Tuhan menentukan umur kita itu ada memperhitungkan respon kita, tindakan-tindakan kita, begitu. Nah benar. Jadi maksud saya begini, kalau dikaitkan lagi ke bayi mati itu ada banyak faktor, Pak, gitu kan? Bayi bisa mati Tuhan izinkan karena misalnya ada orang bunuh bayi itu. Jadi kan ada efeknya dengan keputusan manusia yang lain juga gitu. Ya, ada ibu yang memutuskan mengaborsi anaknya misalnya. Jadi artinya Tuhan mengizinkan bayi itu mati juga memperhitungkan tindakan si ibu ini misalnya yang mengaborsi anaknya. Dan yang hal lain. Jadi pikiran kita sangat terbatas untuk bisa memahami semua faktor yang Tuhan pertimbangkan. Kita tidak bisa membayangkan gitu apa saja sih yang Tuhan pertimbangkan, itu di luar kemampuan kita untuk kita bisa memahami sampai Tuhan membuat suatu keputusan gitu. Nah oleh karena itu ya kita bilang bahwa ya Tuhanlah yang berdaulat gitu, ya. Saya sebagai manusia yang terbatas tidak bisa tahu semua mengapa dan bagaimananya Tuhan menentukan sesuatu. Ya. Nah, tetapi Tuhanlah yang berdaulat di situ. Kenapa Dia izinkan misalnya anak yang ini mati, anak yang ini tidak mati, dan sebagainya. Tuhan berdaulat atas itu dan Tuhan pokoknya kita pegang aja kebenaran bahwa Tuhan itu pasti adil dan Tuhan itu pasti maha mengasihi. Dan mengenai mengapanya kita tidak selalu tahu, kita tidak selalu tahu karena kita tidak punya semua faktor yang Tuhan miliki, dan kalaupun kita punya pun kita nggak bisa paham. Terlalu ini, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Pak Steven, kalau orang yang sakit jiwa atau kita sebut dengan gila, kalau dia mati, meninggal, itu dia masuk mana? Kalau di dalam hukum kan dia dibawa pengakuan ya, artinya dibebaskan. Meskipun dia misalkan melakukan pelanggaran kayak pembunuhan, dia udah pasti dibebaskan karena memang tidak sadar diri. Maksudnya di bawah pengakuan lah. Tapi kalau di dalam firman Tuhan itu seperti apa? Karena dia kan sakit jiwa. Benar. Ya, kita memahami itu, kita bilang kecuali dia sakit jiwanya mulai dari kecil ya. Nah, tapi kalau misalnya dia orang sakit jiwa kan biasa bukan dari kecil. Tapi di suatu titik di masa hidupnya sesuatu terjadi pada dirinya, gitu kan? Jadi kita bilang keselamatan dia adalah apakah dia memang ada percaya Yesus atau tidak sebelum dia sakit jiwa itu. Sebelum, artinya gini loh, bukan hanya sakit jiwa itu kan banyak. Nggak usah jauh-jauh, misalnya demensia yang terjadi kepada banyak orang gitu. Bahkan di jemaat kita juga ada yang kena demensia begitu. Artinya dia sudah tidak ngerti, orang bilang pikun gitu. Maksudnya akhirnya dia nggak ngerti apa-apa lagi. Ya, nggak ngerti apa-apa lagi, bahkan orang pun dia nggak kenal lagi. Itu bisa dikatakan lemah iman apa enggak? Ya enggak, itu suatu penyakit gitu. Ya, suatu penyakit kelemahan fisik juga, karena berarti otaknya sudah tidak berfungsi sebagai normal. Jadi gini, penyakit itu kan ada organ tubuh kita yang tidak berfungsi normal kan. Misalnya orang sakit jantung berarti jantungnya ada yang tidak berfungsi normal. Orang sakit ginjal berarti ginjalnya tidak berfungsi normal. Nah, demensia itu adalah salah satu di mana otaknya itu tidak lagi berfungsi secara normal. Begitu. Jadi itu adalah kelainan organ di situ. Nah, tetapi kita bilang apakah dia disalibkan atau tidak adalah apakah sebelum dia demensia percaya Yesus atau tidak. Begitu. Kalau dia orang yang sebelum demensia orang yang percaya Yesus Kristus, sekalipun dia kena demensia, ya dia adalah orang yang diselamatkan. Tetapi kalau misalnya sebelum demensia dia orang yang tidak percaya Yesus Kristus,
ya berarti dia tidak diselamatkan. Ya. Karena di situ yang sama dengan semua penyakit jiwa yang lain. Oke ya. Baik, ya ini pertanyaan yang bagus walaupun tidak langsung ke perikop kita, tapi ini ya nggak apa-apa, ini tujuan kita sekolah minggu kan ini membahas segala jenis. Ya. Kalau bayi itu tetap masih bayi, udah kemudian nanti setelah apa masih bayi. Oh, nanti dia di sorga bentuknya gimana gitu ya? Bayi gitu, masih Ya. bayi. Ya, Alkitab tidak ngomong secara spesifik ya, tetapi saya yakin dan percaya nggak mungkin kayak masih baik gitu sih, begitu ya. Walaupun Alkitab tidak spesifik ngomong ya, tetapi ya kita bisa lihat baik itu bayi ataupun orang yang matinya sudah sangat tua renta, begitu kan? Misalnya pas dia meninggal dia sudah tubuhnya sudah sangat lemah, sudah ini. Apakah nanti masuk surga masih seperti itu kan? Nggak mungkin. Gitu kan? Jadi artinya saya yakin dan percaya Tuhan memberikan tubuh yang optimal, ya tubuh yang optimal kepada semua orang. Begitu yang diselamatkan dia akan punya tubuh yang optimal. Dan optimal itu seperti apa ya? Nanti kita lihat di surga, gitu kan? Optimal itu seperti apa? Gitu ya, jelas bukan tubuh yang kayak reot begitu, dan mungkin juga bukan tubuh yang kayak masih bayi begitu, gitu. Tapi tubuh yang optimal. Pak, tanya. Yang sehubungan dengan ayat yang tadi, Pak, yang bahwa orang percaya akan dibangkitkan lebih dulu dari makamnya dia. Orang yang sudah mati. Ya, orang Ya. yang mati. Nah, kalau misalnya maaf nih, saya ambil contoh misalnya kayak orang tua saya kan berjalan. Kira-kira beliau saat ini udah di surga atau di tempat berpetung hidup? Ya, jadi seperti Pak Yusuf ya, yang sudah diselamatkan, sudah percaya beriman. Jadi saat ini rohnya sudah di surga. Dan kita tahu itu dari rohnya sudah bersama Yesus, tapi dia menantikan kebangkitan tubuh. Ya, dan kita tahu itu dari dari banyak sih. Coba kita lihat Filipi ya, misalnya Filipi pasal 1 ya. Oke, Filipi pasal 1 ayat 21 kan ayat yang sangat terkenal di situ. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak. Nah, dia bilang aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi Paulus istilahnya menggambarkan kalau dia mati, itu berarti pergi untuk bersama-sama dengan Kristus. Ya, jadi ini akan terjadi kapanpun, siapapun di antara kita yang meninggal, kalau kita beriman pada Yesus Kristus, maka kita akan pergi bersama-sama dengan Kristus, roh kita, gitu ya. Nah, tubuh kita akan tetap dikuburkan, ya, dikuburkan di bumi ini, atau ya kalau ada yang mati dibakar ya atau gimana, terserah lah, itu tubuh Tuhan bisa bangkitkan, gitu istilahnya, gitu ya. Tuhan bisa bangkitkan dan menanti saat sangkakala ini, maka yang sudah mati duluan, tubuhnya akan dibangkitkan, akan bergabung dengan rohnya. Ya. Jadi tubuhnya akan dibangkitkan dan bersatu dengan rohnya, dan akan di angkasa duluan. Baru yang masih hidup baru habis itu menyusul. Tapi semua dalam sekejap mata sih. Jadi nggak beda jauh lah waktunya, begitu ya. Satu lagi Pak. Oke. Artinya setiap orang Kristen yang lahir baru dan bertobat percaya pada Yesus Kristus mempunyai pengharapan itu untuk dalam kehidupan kita berjemaat. Pengharapannya hanya itu. Ya, itulah pengharapan kita. Benar. Dan semakin kita hidup di dunia ini, semestinya kita semakin paham bahwa dunia ini tidak mampu untuk menawarkan apa-apa yang berarti secara jangka panjang bagi kita. Nah, bukan berarti di dunia ini kita hidupnya tanpa sukacita, ya enggak. Kita tetap dalam masa hidup ini sebagai orang Kristen, kita tetap bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang temporal, artinya yang sementara yang Tuhan berikan pada kita. Ya, kalau kita makan makanan yang enak, ya kita mengucap syukur, wah enak nih makanan ini, gitu kan. Kita lagi pergi ke alam, wah menikmati misalnya. Kita tetap bisa menikmati karena dunia ini kan awalnya ciptaan Tuhan juga. Jadi kita masih bisa menikmati berbagai hal di dunia ini sambil memahami juga bahwa
ini tidak bisa memuaskan secara kekal. Ya, jadi kita tetap bisa menikmati keindahan-keindahan di dunia ini, kenikmatan yang Tuhan izinkan kita nikmati. Jadi kita juga bukan orang Kristen itu bukan orang yang pokoknya di dunia ini saya nggak boleh have fun, nggak ada sukacita sama sekali. Enggak, kita tetap bersukacita dalam apapun yang kita bisa nikmati, yang kita anggap bahwa ini adalah berkat Tuhan, gitu kan? Bagi saya selama di bumi yang sementara ini. Sambil memahami bahwa semua ini tidak ada yang bisa memuaskan secara kekal. Sehingga untuk kepuasan yang kekal itu yang kita nantikan adalah ya Tuhan Yesus. Begitu, ya, Tuhan Yesus yang akan datang dan menjemput kita. Ya. Oke, saya isi terakhir aja deh nih ya, isi terakhir di 2B. Rupanya kita cuma maju satu langkah di sini kali ini ya, yaitu 2B aja. Tapi nggak apa-apa. Jadi dia akan menjemput kita ke tempat itu, dan dalam Wahyu 19 ayat 6-9 orang percaya PB akan keluar bersama Kristus sebagai mempelai perempuan ke perjamuan kawin anak domba. Jadi, nah ini yang tadi saya ingin katakan bahwa kita sudah ditunangkan sekarang. Kemudian di saat rapture kita akan diangkat, mengalami consummation, kita akan masuk ke rumahnya Tuhan Yesus, gitu kan? Dan selama 7 tahun inilah kita menggenapi pernikahan kita dengan Kristus di sorga. Nah, celebrationnya atau perjamuannya ini adalah ketika kita turun bersama dengan Kristus di sini. Nah, ini yang digambarkan di Wahyu pasal 19 yang kita baca itu. Ya. Wahyu pasal 19 di mana kita turun bersama Kristus, kita sudah sebagai istrinya yang sudah satu rumah, gitu, sudah consummate. Kita turun sebagai istrinya Tuhan. Dan kita akan menggelar perjamuan. Dan perjamuan kita ya kerajaan 1000 tahun itu. Jadi kerajaan 1000 tahun adalah perjamuan pernikahan anak domba. Ya, dan di zaman Yahudi dulu, setelah seseorang menikah, dia bikin celebration. Seberapa panjang hebat celebrationnya tergantung seberapa hebat pasangan yang menikah. Kalau yang kaya sekali, dia bisa berhari-hari bahkan bisa berminggu-minggu celebrationnya, perjamuannya. Kalau yang ya uangnya pas-pasan ya 1-2 hari aja lah. Nah, 2 hari aja artinya pernikahannya, gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang misalnya seorang bangsawan atau apa, dia bisa lama, bisa seminggu, bisa 2 minggu, segala macam. Nah, Tuhan Yesus karena dia adalah pemilik segala sesuatu, perjamuan dia 1000 tahun. Perjamuan dia 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun adalah perjamuan nikah anak domba. Ya. Jadi, oke, kita akan sampai sana. Jadi ini masih ya, karena masih panjang. Oke, jangan hilang ininya, tugasnya. Baik, kita akan berdoa. Ya, kita ke Matius ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur banyak hal pengetahuan yang kami belum tahu menjadi tahu. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kitab Wahyu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bergabung bersama jemaat. Tuhan, kami serahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.